Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nongki. Hey, ketemu lagi bareng aku Amanda Manopo dan juga Kevin Juliansah. Sopo Berarti kok kan udah rasa ditakoni mana Kevin Sopo. Oke, Mas Abil, kali ini kita bareng siapa nih? Bareng Sia Des. Kita kedatangan tamu jauh lagi sepertinya, betul? Coba tanya langsung aja. Oke, kita kenalan dulu. Dari yang mana nih? Yang cewek dulu dong. Dari yang paling cantik. Ladies Ada Kak first. siapa nih? Halo semuanya, aku Kay. Di sini aku jadi vokalisnya. Halo Kak Kay. Kay asalnya dari mana, Kay? Dari mana nih Kak? Aku dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Oh, Pekalongan. Selanjutnya? Aku Adit, aku di band ini jadi basis. Basis. Dari mana nih Kak Adit nih? Sama dari Pekalongan juga. Pekalongan juga. Selanjutnya yang di belakang? Aku Abel. Hai, Aku Kak sebagai Abel. gitaris di Benzia. Dari mana Kak Abel? Dari Pekalongan juga. Oh, Pekalongan juga. Selanjutnya. Halo, aku Julian. Aku dari Salatiga. Wih, benar tujuh. Benar 7. Aku di sini jadi pemain drum. Oke, drummer. Lanjut. Halo semuanya, aku Ali, aku dari Pekalongan. Di Benzia aku jadi tambahan vokalis. Baking soda. Oh, bukan. Oh, nggak apa-apa biar berkembang. Kan? Cukup kameramen aja yang mengembang. Kita ada usaha. Cukup. Oke, berarti Zia Band ini terbentuk dari teman apa nih Kak? Teman sekolah, teman tongkrong, atau apa nih? Base-nya teman main waktu kecil. Wih, Teman main best. waktu kecil. Mm-mm. Lama nggak ketemu pas udah SMA ya? Gede-gede. Iya. Udah pada gede-gede. Terus nggak sengaja aja ternyata punya ketertarikan yang sama. Berarti di jalur musik ya? Oke. Teman kecil berarti dulunya satu kampung atau gimana nih? Satu sekolah? Kebetulan dulu sama Abel itu satu lingkungan gereja, jadi main bareng dulu. Terus lama nggak ketemu lagi itu SMA. Ngobrol-ngobrol nyantai terus tiba-tiba kepikiran kayak, ayo bikin band yuk, gitu. Mas Abil penasaran nggak sih perekrutannya satu-satu gimana tuh? Perekrutan. Biasanya ada yang lucu-lucu gitu ya, ada yang cek DM ya. Kalau ini cek apa ya? Menelusuri banyak berbagai hal ya. Betul, kita sudah menemukan banyak hal, ada yang cek DM, COD gitu Oh, ya. ya. Kalau ini gimana nih kisahnya satu dari Kak Kay dulu deh? Kalau aku tuh kebetulan Adit sendiri tuh adik aku. Oh, Iya. kakak adik? Iya, kakak adik. Wow. Bener. Makanya dia ngajakin aku buat join di sini jadi vokalisnya. Aku coba aja. Diajakin gitu. Benar. Terus kalau yang lainnya gimana nih? Oh, kalau aku kebetulan sepupunya Adit ya ini. Oh, Enggak ya? baik. Tadi kan saudaranya udah diambil duluan. Enggak, kita teman aja. Terus aku tuh sama Adit tuh sering, jadi kita tuh bikin band itu nggak langsung kita mau berkarya. Kita tuh masih mencari, sering asiknya di musik tuh apa. Kita coba main festival. Lomba. Iya, lomba gitu. Jadi menurutku mungkin yang bikin aku bisa bareng sama Adit ini ya ketertarikannya sama di dalam musik. Oke, lanjut. Kalau aku tuh sebenarnya di antara teman-teman ini baru. gitu. Paling Jadi- baru. Oh, paling baru. Iya, gitu. Jadi sebelumnya belum jadi Sia kan. Jadi masih belum punya nama, mereka festival, ada personil yang lain juga. Nah, habis itu ada di satu festival, kebetulan di Salatiga itu ya. Iya. Di kampus. Itu ada festival terus nggak ada drummernya. Gitu. Nah, ternyata mereka nih apa? Buka ini ya, rekrutmen atau Iya, rekrutmen, kasarnya rekrutmen gitu. Nah, salah satunya aku. Gitu. Jadi aku dari beberapa yang mereka pilih nih. Asik. Ceritanya begitu. Oke. Terus waktu main ternyata kita cocok, nggak cuman cocok musiknya, cuman ngobrolnya cocok, gitu, cocok. Apa Gitu akhirnya gabung dan ya masuk sampai sekarang. Sampai sekarang. Jodohnya berarti ya emang ya. Berarti yang nggak teman dari kecil cuma Julian, ya. Julia doang. Kalau lanjut kalau kakaknya?
Kalau aku kebetulan satu kampus sama Abel Iya. dan satu kelas juga. Jadi sebenarnya aku di sini additional doang sih. Maksudnya kayak bukan Bantuin. vokalis. Bantuin, bantuin, karena vokalis cowoknya lagi pulang ke NTT. Keren ya bandnya dari berbagai Si. daerah. Berarti kan ini dari berbagai macam daerah. Betul. Terus base campnya di mana? Kebentuknya di mana? Di Salatiga. Salatiga. Oh, di Salatiga. Di Salatiga. Berarti tapi stay-nya tetap di Pekalongan atau di Salatiga? Di Salatiga. Di Salatiga. Seringnya di Salatiga berarti. Salatiga. Kumpul utamanya tuh di Salatiga. Oke. Kuliah di sana. Kuliah semua. Kuliah semua ini. Iya. Wah, Ini meluangkan waktu berarti. keren ya. Apalagi libur. Apa libur ini? Kelas ya. Sebenarnya ada kelas. Sebetulnya masih Apa? kelas. Iya. Gak apa-apa, hitung-hitung liburan. Asik. Pulang kampung. Pulang kampung. Langsung diperjelas, liburan gitu. Enggak, ini biasanya dispen, bukan bolos. Nah, apa boleh itu kan yang negatif. Kalau Bukan ini kan positif. hal positif. Karya. Oke, berarti kalau setiap mau ada proses kreatif ya udah base campnya di Salatiga itu. Iya. Kalau boleh tahu nih, apakah genre dari masing-masing teman-teman ini sama? Apa itu? Kemiripan mungkin ya. Sukanya nih Yang genrenya. didengerin musiknya. Playlistnya. Sebetulnya beda-beda. Cuman karena sebetulnya beda-beda kan. Tapi karena kita menentukan untuk fokus ke pop, jadi akhir-akhir ini lagi suka dengerin pop semua. Sebetulnya Oke. beda-beda. Oh, dari masing-masing deh. Masing-masing Kak Kay apa nih? Oke. Dengerinnya apa? Lebih ke pop sih sebenarnya. Lebih ke pop. Indonesia atau Indonesia luar? atau? Luar bisa, Indonesia bisa. Masuk semua. Masuk semua. Kalau Indonesia sukanya siapa nih? Indonesia Siapa yo? Semua suka Iya. ternyata. semua suka. Semua sih. suka. Iya. Berarti lebih suka ke lagu-lagu yang tenang, indie-indie gitu atau gimana? Basicnya? Ini bisa lebih fun gitu sih, lebih fun gitu. Oh, lebih ke fun, yang cheerful, berarti. cheerful Iya, gitu iya, ya. benar. Oke, lanjut Kak Adit. Kalau aku pribadi lebih suka yang instrumentalik. Itu kayak kalau band luar contoh ada Snarky Puppy. Kalau enggak siapa itu? Victor Wooten. Kalau Indonesia itu standar sih. Dewa 19 suka, tapi akhir-akhir ini lagi dengerin Tohpati sama Indroharjo Dikoro. Berat ya? Playlistnya ngeri-ngeri ya. Wow. Berat sekali. Berat sekali, lanjut. Aku apa ya? Mungkin indie pop sih, lebih Indie ke pop. indie pop sih. Indie pop Ya. yang baru-baru apa yang dari lama? Waduh. Mungkin Soalnya kan indie Nah. pop kan baru ramenya Iya, akhir-akhir sekarang ini. aja. nah ini mungkin sekarang aja sih Kak ini. Karena mungkin kan Generasinya sekarang iya, ya. kita ngelihat juga sekarang tuh ramenya indie pop yang kayak Seperti gimana. apa? Iya, jadi aku mencoba menyesuaikan biar harapannya bisa terinspirasi lah. Biar bisa mendukung proses kreatif Iya. ya. Biar laku. Ya, laku. Keren. Ramein dong. Mengikuti target pasar. Iya. Julian, Kalau aku sih campur ya. Asik. Semua genre suka, cuman seringnya main itu kalau nggak rock ya pop gitu. Gitu. Kalau band Indonesia yang suka yang cowok banget gitu, Andre and the Backbone gitu. Aku suka tuh semua karakternya cowok banget gitu. Melo tapi cowok. Oke, lanjut nih Kak, apa? Kalau aku sih mungkin rada beda sama yang lain. Kalau aku suka metal gitu. Oh, ngeri. Ngeri. Metal kalau Indo atau ini luar? Kebetulan seringnya denger yang band luar. Tapi juga metalnya suka lebih yang band Indo gimana? juga. Gimana? Metalnya yang core atau gimana? Metalcore dengerin, heavy metal juga dengerin. Semua berarti. Yang penting metal. Musik-musik Metal banget orangnya. keras. Metal banget. Metal banget. Soalnya kan mereka kan dasarnya kan dari festival ya. Festival pasti kan instrumen-instrumennya banyak yang harus didengerin buat aransemen mereka, referensi. Ya, jadi pantas lah mereka dengerinnya aneh-aneh kayak gitu. Nggak aneh-aneh dong Mas Abil. Ya, aneh. Kalau buat anak muda yang Anti mainstream gitu ya, ya beda. maksudnya nggak terlalu yang
bermedia gitu. Semua orang bisa dengerin. Gitu loh. Lebih spesifik. Ngomong-ngomong BTW ada yang baru ya dari Mas Abil ya. Aku pangkling tadi. Apa nih? Aku kira yang kemarin ya kan? Iya. Aku kira DJ Wisnan udah nge-host Ya, sekarang. Oh bukan. DJ Wisnan ya tuh. Iya kan mirip pakai kacamata hitam ya kemarin ya. DJ belum, durung. Oh, belum kali Wisnan ini. Belunan gitu. Parah. Udah, kita dengerin performnya Zia Band aja ya. Oke, langsung aja Sobat Monkey kita dengerin bareng-bareng perform dari teman-teman Zia Band. Let's go. Bilang papamu ku takkan buat kau berubah menjadi anak yang nakal. Bilang mamamu ku cinta padamu dan aku tak pernah main-main. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda, bilang papamu berhenti urusin semua urusan kau dan aku. Bilang mamamu tak perlu khawatir ataupun curiga kepadaku. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda, saatnya kau dan aku sekarang. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda, saatnya kau dan aku sekarang. Saatnya kau dan aku sekarang. Ya, masih di Nongki bareng Zia Band. Emang keren-keren ya. Wow. Iya, anak muda ini sekarang keren-keren. bibit-bibit unggul. Lihat aja 5 tahun ke depan ya. Wis. Amin, 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 amin. Wis. Wisna. Enggak dong. Curiga gitu lalu Wisnan dan satu. Iya, kebanyakan sih ya. Oke, ngomong-ngomong nih, awal-awal suka musik dari siapa dan gimana? Kak Kay. Dari buyutnya. Iya. Kalau aku dari kecil sih, jadi udah sering perform gitu, lomba-lomba di gereja juga sering ngisi nyanyi gitu, gitu dari kecil. Emang berarti kayaknya ini darah turunan musisi ya? Betul. Aku sempet shock tadi dikasih tahu. Wow, ternyata buyutnya Kak Kay dan juga Kak Adit adalah
sang maestro bual Cina. Keren sekali. Tidak heran ya. Herman. Balik. Berarti emang dari mama juga Iya, turunan ya. dari mama. Oke, kalau Kak Adit gimana? Karena Bentar, siapa tahu dia menemukan jalan sendiri. Soalnya tadi mamanya kok bilangnya kebetulan juga gitu. Gimana Kak Adit? karena dulu sempat diarahin untuk les gitar juga dulu awal. Jadi mulai tertariknya dari situ, terus ketambahan ada figur apa ya berarti ya? Ada figur saudara juga yang jadi pemusik. Itu pemantiknya sebetulnya figur saudara itu. Lihat dia perform, wah keren banget. Aku kalau udah besar pengen jadi kayak dia. Makanya itu jadi pemantiknya. Inspirasi Tuh, ya. inspirasi betul. Inspirasi. Gitu. Dan akhirnya terjun ke dunia musik sampai sekarang. Oke, lanjut Kak. Aku terinspirasi ingin bermusik tuh dari umur 2 tahun mungkin ya. Enggak, ini bercanda, ini bercanda. Enggak ya. Jadi waktu SMA tuh itu kan aku berarti angkatan COVID itu sempet di rumah aja gitu. Jadi aku ngerasa boring sendirian gitu, gabut ngapain ya? Coba aku main gitar. Jadi waktu SD SMP tuh aku belum terlalu kenal alat musik. Jadi waktu di SMA ada gitar di rumah, cobalah aku petik lah. Cobalah aku petik lah. Itu berarti kelas 1 SMA aku coba mulai belajar gitar. Terus mungkin setahun 2 tahun aku sudah mulai berani buat coba bermain di luar. Nah kebetulan waktu SMA tuh ketemu sama Adi kelas 3 itu. Nah baru di situ awal mula kita nyoba band-bandan yuk, kita bareng yuk, kan sama-sama suka musik dari situ. Keren, emang minatnya emang dari muda-muda tuh, wah Iya. luar biasa. Lanjut Kak. Kalau aku dari 3 tahun. 3 tahun. Tapi ini nggak bohong, ini Oh serius, ini kali ini serius. Takut kena bercanda spill lagi ya. Jadi inspirasi bermusik itu justru dari bapak sendiri. Oh. Jadi bapak dulu tuh pemain drum. Dia pemain drum, terus ngelihat, wih keren ya main drum itu di panggung gitu. Dan bapak dapat jodoh juga dari main drum gitu kan. Wih. Gitu. Jadi dari bapak itu umur 6 tahun pertama kali main drum langsung di gereja. Jadi pelayanan di sana. Selanjutlah sampai sekarang. Berarti motivasinya Dari jodoh dari Nyari gereja. jodoh. dari drum. Iya. Justru gini malah bapak tuh sebenarnya nggak boleh aku jadi pemain drum. Oh. Lebih tepatnya nggak suka kalau aku bermain musik sih. Oh, mungkin pengennya Bisa di yang yang lain lain. bidang ya. Ya mungkin kayak gitu ya. Karena ayahnya Soalnya kan jangan nanti jadi saingan aku gitu. jadi Plot twistnya. Batunya seperti itu. Jangan-jangan beneran gitu Kak. Jangan-jangan. Oke, kalau Kakak gimana nih? Kalau aku inspirasi bermusik dari awal masuk kuliah. Nah, karena waktu itu diajakin temen buat main band karena mereka nggak punya vokalis. Jadi ikut jadi vokalis dan itu kayaknya pertama kali aku jadi vokalis tuh awal kuliah. Baru berarti. Berarti langsung waktu di dunia musik itu langsung ambil ke vokal atau sempat belajar alat musik lain? Sempet belajar gitar cuma karena mungkin di band yang nggak ada vokalis aja kali ya. Jadi Ngisi ya? ngisi ya. Misi. Kenapa nggak jadi gitar sama vokalis? Karena gitarisnya udah ada 2. Oh, karena dari dua Lagi kebanyakan. Tanyakan channel nanti. Oh iya, susah. Dari kartunya susah. Bener. Susah. Oke, gimana nih Mas Abil? Terus proses buat lagunya itu seperti apa nih kalian? Kan hitungannya belum lama ya, terbentuknya kan belum lama. Kalau selain Mas Julian mungkin ya, Iya. kalau yang lain kan udah dari kecil. Terus proses berkreatifnya itu seperti apa? Siap Om, jawab. Siapa ini? Pemimba. Ayo. Mungkin Dulu ya, mungkin nanti ditambah ya. Iya, boleh. Proses bikin lagu gitu ya. Itu sebenarnya dari kisah setiap kita gitu. Apalagi nanti lagu kita yang bakal rilis ini itu cerita dari kita semua, jadi dari background semua punya rasa yang beda kan. Kita latar belakangnya beda, terus kita dari tempat juga beda gitu.
tapi bisa jadi satu karena apa ya, ngerasa nggak sendirian gitu, ada teman. Nah dari kisah-kisah kayak gitu kita coba tulis lirik bareng-bareng, cari, terus nanti Abel gitu, oh nadanya gini gitu. Di prosesnya semuanya ikut campur gitu. Temanya apa nih berarti lagunya nih? Persahabatan? Lebih ke hubungan ya, Iya. hubungan yang bukan pacar gitu, tapi hubungan Bener-bener. antara Iya sih. Apapun satu itu, pribadi. apapun Ya, apapun itu, hubungannya. iya. Apapun hubungannya. Itu berarti tergantung penafsiran masing-masing Iya. yang mendengar. Universal. Intinya tentang mau kamu di titik terendah manapun itu, tetap pasti ya, paling tidak itu ada satu sosok yang memposisikan diri itu sebagai aku di sini, aku siap membantu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa down tuh jangan ngerasa sendirian gitu loh. Iya, betul. Gitu maksudnya. Oke. Berarti kayak setiap orang pasti punya ada sambuannya masing-masing yang Betul. nemenin gitu ya. Cuma emang beberapa orang nggak bisa lihat sisi itunya. Nah, oke. Jadi lagu ini tuh mau menyampaikan pesan tersebut. Betul. Iya. Oke, keren. Pengingat berarti. Pengingat, betul. Jadi kamu nggak sendirian loh. Asik. Betul. Langsung nangkep ini. Asik. Gimana sih? Kiper kali ah. Udah aku di sini dibully mulu heran deh. Astagfirullah, nggak boleh gitu kak, apa ponakannya? Ponakan, Oke, iya ponakan lah. Oh. Siapa lagi? Oke teman-teman, nah kalau untuk liriknya nih, siapa yang nulis? Atau bareng-bareng juga? Bareng ya. Kita bareng-bareng Bareng-bareng. dulu. Setelah jadi itu biasanya baru dilimpahkan ke dia. Dia nyaman apa enggak nyanyinya, intonasinya nyaman enggak, ambilnya pelafalannya, ambil nafasnya enak enggak, kalau kalimatnya di akhir seperti ini, seperti itu gitu. Tergantung dari dia, tapi sejauh ini sih dia ikut-ikut aja. Aman-aman aja. Sopan. Aman. Tapi sebenarnya aman nggak kak? Aman Oh, aman. Aman banget. Aman Profesional. dong. Aman, keren. Karena udah profesional semua. Asik. Ya, jadi kan Amin. makan. Amin. Udah dari kecil kok. Iya, ya. Nggak usah diragukan lagi lah ya. Mentalnya udah jadi mereka. Betul. Tinggal ditambah pengalaman aja. Iya. Itu yang membangun nanti ke depannya kan pengalaman. Kalau ke depan ini kan udah berarti bisa dibilang cheerful ya. Dan juga kayak ya udah nih ada sambuan yang nemenin kamu buat mengingat. Ke depan rencana pengen bikin lagu yang temanya sama atau mau loncat Dari segi musiknya pun apakah dari mau yang genre. seperti ini terus? atau gimana nih? Siapa mau jawab? Jadi Boleh di. Saya ya. Iya. Kebetulan kita lagi proses satu lagu itu belum ada judulnya, tapi secara keseluruhan sudah jadi, tapi judul belum kita pikirin karena kalau ditelaah bersama itu liriknya tuh universal, keyboardnya terlalu banyak. Kalau kita pilih ini ada pertimbangan yang lain-lainnya lah. Itu kurang lebih tematik sama, cuman di lagu tersebut kita lebih fokus ke orkestra. Jadi ada biolanya, ada selonya, ada Lebih mewah berarti ya? Iya, lebih luas. Lebih wah lagi. Instrumen-instrumen modern itu lebih sedikit. Masih udah jadi sebetulnya, cuma belum kita poles sama belum matang aja untuk kita siap buat promosiin. Keren. Penasaran. Penasaran sih. Tunggu saja. Tunggu saja. Baik. Tapi jangan lama-lama ya. Kita juga Iyalah. penasaran nih. Ya udah, daripada kita mempertanyakan lagu yang tadi belum dikasih tahu judulnya, mending kita dengerin lagu yang sudah rilis juga ya. Aku di sini. Mau dirilis. Kita dengerin bareng-bareng ada Aku di Sini dari Zia Band. Keras kata yang kau sialkan, segala masalah kau pendam dalam hati yang telah berupaya lusur rautmu, luruhkan saja. Rasamu
Oke, kembali lagi di Nongki Musiklopedia bareng Zia Band. Kali ini kita bareng kakak-kakak Gen Z. Apa? Enggak, itu beda program. Tolong ya, tolong. Oke, kalau tadi kita udah dengar performnya, terus kita juga udah ngobrol-ngobrol kenalan. By the way, ini udah berapa tahun bareng? Berarti Zia tuh kan sebenarnya ada berapa batch ya? 3 batch. Awalnya pertama bukan Zia namanya, tapi kalau dihitung dari pertama kita buat Zia itu pertama kali buat Zia itu baru 7 Februari 2024. Iya, tahun lalu. 7 Februari 2024. Itu ketok palunya. Oh, Kita buat Zia. Mm-mm. Tapi sebelum-sebelumnya sudah kerja bareng, tapi dengan konsep sama nama yang beda. Proyekan yang lain ya. Proyekan yang lain. Gitu. Berarti 2024. Ya hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Jadi harusnya udah kenal banget dong. Apalagi teman masa kecil. Iya. Apalagi ada yang ini kakak adik. Harusnya chemistry-nya udah dapet ya. Iya. By the way, kita punya game tahu. Waduh. Game-nya di mana-mana seneng. Briefing ini ya, kaget ya. Kaget ya. Gimana kagetnya? Emang kita nggak pernah briefing. Biar penasaran aja. Surprise. Surprise itu Kayaknya ya. kita beda-beda soalnya. Iya, beda-beda tergantung. Tergantung mood host-nya gimana. Tergantung mood host. Betul. Dan moodnya dari deh. Oke, kali ini kita bakalan main ke mana, Mas Sabil? Di berpacu dalam Emosi. Kali ini kita bakalan main tebak lagu, simpelnya. Aduh, serem banget kalau udah pada mulai ketawa-ketawa ya. Jadi nanti bakalan dinyanyiin sama salah satu vokalis handal kita lagunya. Somat Kliwon. Enggak, Vokalis beda. culture. Nanti mama nggak terima kalau. Iya, jangan beda. No. Oke, nanti pokoknya bakalan dinyanyiin sama vokalis handal kita sebuah lagu. Kakak-kakak tinggal nebak aja ini judulnya apa dan penyanyinya siapa. Oke. Gampang kan? Gampang kan? Iya. Ini ada bantuannya enggak ini? Boleh telepon siapa? Boleh, telepon damkar ya. Damkar serba bisa. Boleh. Oke, sudah siap? Siap. Oke, sengaja Mainkan. kakak. Lagu pertama. Sadarkah dirimu akan apa yang kurasa? Haruskah dirimu menyatakan yang sesungguhnya? Oke. Itu puisi itu. Oh enggak, bukan. Itu prasasti. Kontrak linggar jati itu. Belajar linggar jati barusan. Halo. Minta tolong ulangi dong. Oh. Minta tolong ulangi dong. Kirain mau bilang kalau damkar. Sadarkah dirimu akan apa yang kurasa? Menyatakan yang sesungguhnya, malu manisnya ucapanmu. Ini nada dan lirik di dalam terpisah ya kak ya. Deni Canan. Bukan ya? Mama, apa mama? Malam rawan. Vokalis kita emang rawan mama. Bukan. Apa? Ayo, ada. Ini Kasih clue dong, penyanyinya Kak. Clue. Cewek. Cewek. Penyanyi cewek. Solois cewek. Solois cewek. Iya. Pop. Apa ya? Ayo. Lagunya zaman sekarang atau zaman dulu kak? Lumayan lah. Lumayan. Enggak terlalu dulu-dulu banget. Aduh, dulu banget. Solois cewek. Siapa ya? Tadi liriknya apa? Sadarkah? Apa tadi? Malu. Jangan diulangi, dia udah lupa nadanya. Itu udah sekali pakai soalnya.
Kedip dikit lupa. Iya. Waheng lalen. Skip dari sini. Udah, angkat tangan. Raiso. Raisa, judulnya apa kak? Teka-teki. Bener-bener teka-teki kan? Sumpah kaki kaget banget kayak, hah ini teka-teki? Tapi kan erat ditemukan. Iya. Luar biasa. Temanya masih teka-teki. Masuk akal. Mind blowing. Mau lanjut? Boleh satu lagi. Satu lagi. Oh, Ayo 12 juga nggak kasih. apa-apa. Ngeri gak sih? Aduh mencurigakan banget. Oke. Wih. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku, dewiku, kembalilah padaku. Tat 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 tolet 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 tolet. Iya udah dibilang ini nada dan lirik. Hancurkan hatiku. Judulnya apa? Sudah terlihat ada pertikaian ya. Aduh. Bang larinya ke sana nadanya ya. Itu apa ya? Salah. Bukan itu bukan. Waduh. Nyanyinya gimana mas? Coba mas. Nyanyinya gimana tadi mas? Masnya nyanyi. Hancurkan diriku. Hancurkan. Bagian Masa ada bagian itu? Hancurkan diriku. Oh ya. masa ada di bagian itu? Ada. Enggak, ini dengan cabang beda. Sabar ya. Takut banget malah dari video terus mereka langsung enggak tadi bukan itu. Sebaiknya kita Di bagian nyanyinya ya? Iya. Mau nyobain lagi atau udah? mereka udah cukup emosi mereka. Sama di dalam. Menyerah. Nah, abisnya Sudah. Mantap Kalau yang apa apel? Nanti aja. Buat PR, buat PR. Les privat aja gimana? iya ya. Boleh kak? Iya dia bukan les privat. Privat. Kursus menghancurkan lagu. Iya. Kursus. Jangan. Ini dijamin kalau yang nyanyiin vokal kita nggak bakal kena royalti. Enggak. YouTube aja nggak ngedetect soalnya. Setiap konser lagi beda. Orang beda sekali pakai. Iya. Oke, back to topic ya. Ini teman-teman kan tadi katanya udah ada satu lagu. Kira-kira planningnya dirilis tahun ini atau tahun depan? Bentar yang tadi Yang aja. mana? Oh iya, yang tadi aja full belum ya. rilis. Oh iya, yang tadi deh. Full rilisnya Di kapan? sini. Itu tanggal 10 November. Rencananya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan berhasil. Amin, harus. Soalnya kan kendalanya bukan di mereka. Iya, itu dia susahnya ya. Udah capek-capek proses ya, finalnya juga. Tapi kalau untuk MV MV? sudah atau gimana nih? MV kapan ini? Selesai. Malam ini kita. Bikin langsung? Enggak, Sudah, sebenarnya sudah. sudah. Oh, mau rilis malam ini? Mungkin menyesuaikan itulah Spotify aja. Oke. Udah Di ada. tanggal 10 itu ya? Iya. Tapi lagunya udah bisa didengerin di mana berarti? Belum. Mungkin bisa cek aja keseruan di Instagram kita. Oke. Instagramnya apa nih berarti? Sia.project_ ya. Betul ya? Iya, project underscore ya. Oh, oke. Nanti nggak ketemu. Dicari nggak temu kalian. Kok nggak temu orang dianya. Berarti kalau pengen tahu update perkembangan terus tentang rilisannya juga di Instagramnya. Oke. Nah, tadi udah nih aku di sini udah kejawab ya tanggal 10. Rencananya tanggal 10 November. Nah, kalau yang masih disimpan itu kira-kira Belum ada mau judul. dirilis kapan? Tahun depan? Tahun ini apa tahun depan? Tahun depan sih ya. Iya. Tahun depan. Awal tahun depan. Awal-awal tahun semoga. Tahun semoga.
Amin. Diizinkan sama Yang Maha Kuasa. Amin. Jadi biar tahun baru lagu baru. Amin. Setelah ada 2 lagu, kedepannya pengen bikin album, EP atau gimana? Kita fokus ke single ya. Kita fokus ke single. Single dulu. Ya syukur-syukur kalau misal ada kapasitas untuk buat EP. Kalau sekarang kesibukan dana dan segala macem, karena kita dana juga ngumpulin sendiri, pure patungan. Jadi untuk buat sebuah album itu ndak mudah ya. Realistis. Betul. Terlalu berat. Belum bisa Terlalu secepat berat. itu. Kecuali ada Sponsor. Sponsor. Semangat. Semangat. Barangkali ada yang mau ngasih semangat? Iya. Boleh. Langsung DM ke Zia. Zia _, ya. Ya. Zia.project _ ya. Jangan bawa-bawa. Iya. Akan diterusin. Parah. Udah pokoknya kita tunggu single-singlenya. Semoga ada gebrakan ya di single selanjutnya. Misal nih kan hampir-hampir sama nih di 2 lagu ini. Barangkali tiba-tiba nanti ngerilis lagu genrenya dangdut, keroncong gitu kan. We never know. Iya kan? Betul. Tunggu saja nanti. Oke, baik, kita tunggu. Pokoknya ditunggu dan juga terima kasih ya kakak-kakak dari Diaben. Sukses selalu buat berkaryanya dan jangan berhenti ya. Perjalanan itu masih panjang sekali. Sukses juga buat pendidikannya. Amin. Kita tunggu konser-konser selanjutnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, sukses selalu. Kan aku pengen konser juga. Iya, tapi nggak sama teman-teman ini dong, beda. Mas Abil sama yang kemarin. Jangan. Udah, itu udah cukup. Jangan jadi narsum terus. Oke, pokoknya langsung aja kita dengerin lagi perform dari Zia Band. Let's go. kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah
padaku.